Nih ya, sorry ya gue praktekin kalau pakai kaki. Gimana nih? Ya, sini susah banget nih. Ke hotel. Emang ada perempuan yang sesange itu gitu? Halo guys, kembali lagi di Depa Parok TV. Waduh guys, gimana kabarnya? Kalian baik-baik saja kan? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Guys, kali ini ya gue apa ya? Melihat berita yang lagi viral banget guys. Ini tentang seseorang disabilitas atau yang bisa dibilang kekurangan. Dia diduga melakukan pelecehan seksual atau kekerasan dalam seksual atau bisa dibilang memperkosa. Diduga ya guys. Jadi ini menggemparkan sosial media banget guys. Bahwa diduga yang namanya Agus Buntung atau disabilitas ini melakukan kekerasan seksual atau merkosa seorang gadis. Ini gue mau reaksi sih. Kita lihat videonya ya guys ya. Ada dia sedang apa ya wawancara menceritakan kronologisnya ya guys ya. Coba ya kita apa ya sama-sama melihat atau menonton video ini ya guys. Coba ya. Kita mulai ya. Ini dia nih kronologi dari Agus atau yang biasa dipanggil Agus Buntung. Kita lihat videonya ya guys. Berawal saya dari kampus ingin mencari makan di Udayana. Karena ada jam kosong di kampus. Saya jalan di kampus sampai ke Udayana. Bertujuan untuk mencari makan. Setelah saya sampai di teras Udayana atau di Udayana, saya beli nasi sama pop es. Ya. Setelah saya memberi makanan dan minuman, saya duduk sebentar. Nah, setelah saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan, tidak kuat untuk gaya mau balik jalan lagi. Saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang yang di sekitar sana. Pertama saya minta bantuan kepada orang yang duduk di pinggir di jalan di Udayana. Saya mengucapkan, "Bang, bisa minta tolong enggak antar ke kampus?" Yang dimana dia bersedia mengantarkan, tetapi dia bilang ingin menjemput temannya dulu. Baru dia bisa bersedia mengantarkan saya. Ini si Agus ini lagi ada di sebuah kampus, terus dia lagi mau beli pop ice, terus dia ketemu sama orang yang nggak dikenal nih guys. Apa ya? Kita lanjutin dulu deh ya. Berarti Agus nggak kenal sama orang itu? Tidak kenal. Tempat minta tolong? Ya, Oke, tidak lanjut. kenal. Nah, setelah itu saya disuruh menunggu di kursi itu dan saya tunggu. Dan dia pergi, dia bilang izin mau jemput teman. Nah, si Agus ini minta tolong nih sama orang yang nggak dikenal, ya kan? Orang itu katanya mau jemput temennya dulu. Ya, saya menunggu beberapa menit itu dan dia tidak balik-balik. Karena capek saya menunggu. Saya mencoba untuk melihat ke sekeliling saya dan saya minta tolong ke perempuan. Ketemu sama perempuan di sekitar itu? Ya. Oh, ini dia baru melihat ada sosok perempuan di situ. Berarti tadi siapa ya? Orang lain ya kali ya, nggak tahu itu siapa itu. Sekarang dia minta tolong ke perempuan yang ada di pinggir jalan guys. Kita lanjut lagi ya. Lagi main laptop. Saya bilang, "Misi Mbak, bisa minta tolong antar ke kampus." Gitu. Nah, akhirnya dia bersedia. Oh, langsung bersedia? Ya, bersedia mengantarkan, tapi dia mengucapkan, "Tunggu sebentar, saya masukin laptop dulu." Oke, berarti dia posisi sedang memainkan laptop Ya, disapa pas sama. saya minta tolong itu. Oke, lanjut guys. Nah, setelah dia masukin laptop, dia mengajak saya ke parkiran, ngambil motor.
Ya, berjalanlah kita barengan nih, Ki. Bareng kita jalan, Sama sekali tidak dikenal tidak dikenal. perempuan ini. Ya, baru pertama kali. Jalan saya sama dia beriringan. Terus dia ngambil motor nih, Ki. Nah, setelah dia ngambil motor, dia suruh saya naik saya. Nah, berjalanlah mau ke arah Islamic Center. Kan arahnya juga ke sana mau ke kampus. Nah, tapi mengejutkan, kok muter 3 kali di Islamic Center gitu. Dibawa sama mahasiswi ini. Ya, Ya, oke. tapi saya biasa aja lah gitu, santai gitu. Nggak berpikir yang aneh-aneh karena dia sudah bersyukur sudah mau bantu. Masa Iya, kita iya, mau benar. berpikir yang aneh-aneh gitu kan? Betul, betul. Ya, putar dah 3 kali. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya mau ingin bertanya mau kemana ini, tapi kan nggak enak karena udah mengantar, ya saya diam aja. Nah, saya diam aja. Nah, terus muter. Nah, kok tiba-tiba sampailah di homestay. Yang lokasinya nggak jauh dari. Nggak jauh dari Udayana itu. Oke. Nah, sampai di homestay itu, saya kebingungan sedikit. Kenapa bisa lari ke sini? Sedangkan saya nggak ada uang. Nggak sih dia nanya. Ya? Nggak sih dia nanya sebelum masuk ke homestay itu. Nggak. Sama perempuan ini. Nggak saya nanya, biasa aja saya gitu. Nah, seiring waktu, langsung tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan lah, kayak kasih tahu bahwa bayar 50 gitu. Sedangkan saya nggak ada uang dan si cewek yang bayar. Oh gitu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa Diam aja. aja, Agus? Ya, diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk deh cek duluan ini. Saya ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Iya, masuk dah pokoknya. Intinya dia kayak enggak bersuara tapi ngajakin gitu masuk. Masuk saya di belakangan dia nurutin dia. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjalan itu kan. Thread gitu, ganjalan pintu. Homestay itu. Ya, Nggak dikunci. dikunci. Dikunci juga. Ya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit dia membuka baju celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Saya diam gitu. Nah, saya diam dengan kebingungan itu. Terus dia membuka juga. Tapi sebentar, Agus nggak pernah sampai tanya juga. Ini mau apa? Kita mau ngapain kita ini gitu? Enggak gitu. Diam aja. Diam aja Oke. ya gitu. Nah, buka. Nah, terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini, lurus gitu. Agus yang diminta sama Ya, perempuan ini untuk tidur. Ya, tidur biasa gini dah. Nah, terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang. Ya, saya telanjang. Sudah dibuka. Ya, dia buka sendiri, anaknya dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh begitu. Oke, saya potong Gus. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya, Terlibat ciuman? enggak langsung. Nah, setelah masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini Oke, gitu. setelah itu selesai. Ya, sekitaran 7 menitan Oke, itu. setelah selesai terus? Setelah selesai diajak ke kamar mandi, dicuciin. Oh, Ya. memang nggak bisa kan? Ya, enggak bisa. Karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuciin saya sama Semuanya tangannya badan, dia. ya. Ya. Nah, setelah itu dipasangin lagi. Seperti biasa. Ya, seperti biasa dah kayak senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia Oke, lah terus? gitu. Nah, setelah gitu dipasangin, dicuciin, dia juga masang nyuci. Terus tiba-tiba mengambil HP di tasnya. Oke. Ya, ambil HP Setelah di tas. semua pakai Ya, baju kan? dia duduk sebentar ngambil HP. Langsung dia bilang, saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu dah saya di Islamic Center.
saya sudah mau balik ini, tunggu dah saya di Islamic Center, dia bilang. Saya biasa aja. Nah, terus keluar baik-baik di homestay itu, keluar kita santai, kita keluar. Nah, terus digonceng lagi ke arah yang sama. Di tempat Agus dijemput. Dibawa pertama. Arahnya. Enggak, balik gitu. Oh iya. Mau balik ke kampus tuh. Tapi tujuannya memang ke kampus atau ya, homestay, oke. Gitu. Saya kan enggak nanya gitu kemana. Setelah itu saya berharap untuk diantarin kan, saya diam aja, enggak berani ngomong lah gitu karena biasa aja. Tapi dalam perjalanan itu Agus nggak pernah sempat nanya, kamu ini siapa, namamu? Enggak, Jadi gitu. apa, pekerjaan kuliah atau apa? Enggak ada, ya. Karena saya kan tujuan saya cuma satu, pengen diantar ke kampus, tapi kok begini jadinya gitu, saya santai aja. Tapi setelah terjadi hal itu, Agus nggak pernah sempat nanya, namamu siapa? Enggak, baik-baik aja untuk kan. lebih dekat lagi. Saya kecapean juga, Pak. Posisi itu saya capek, lemas kaki saya juga gitu. Oke. Saya hanya bisa duduk di motor tuh, ya duduk saya digonceng. Nah, setelah itu jalan ke Udayana kan, seret lagi balik. Nah, lagi ke Islamic Center itu. Nah, pertama sekali motor satu, lagi dua. Nah, pas yang ketiga kalinya tuh dia bilang, kamu di mana ini? Saya sudah sampai di Islamic Center, dia bilang gitu. Dan saya tidak bisa berhenti duluan sebelum kamu berhenti duluan. Katanya dengan temannya si Iya. perempuan ini. Ya, kan HP-nya di helmnya Ya, gitu ya. Agus dengar ya. Ya. Oke, terus. Nah, setelah itu dia 2 kali 3 kali muter. Nah, pas yang keempat limanya itu, yang terakhirnya muter tuh, ketemulah sama seseorang pria 2. Saya Agus sudah kenal? berhenti nih, enggak kenal. Saya sudah berhenti nih. Oh ya, tunggu dah di sana, dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia tunggu sana. Nah, saya ini terus terang diputar-putarin ini kan kebingungan. Nah, sampai yang keempat limanya ketemu saya sama cowok itu, stop dah. Nah, seketika cewek ini diam, melihat di sekelilingnya kan rame kayak orang berinteraksi biasa lah gitu, kayak setiap harinya. Nah, terus tiba-tiba dia kayak apa namanya, peluk yang cowok itu gitu. Si perempuan ini memeluk teman. Teman. Nggak tahu siapa lah yang Ya, pria nggak ini. tahu. 2 pria ini dah turun dia kan. Nah, peluk dia yang apa namanya, Pria yang itu. cowok ini, ya dipeluk, dia seret, dia peluk. Ketika ada kejadian apa-apa gitu, saya turun. Turun Dan dari saya, motor. ya, terus saya berdiri kayak gini, tapi izin aja. Boleh. Gini saya berdiri. Nah, seketika langsung ada temennya itu yang moto gitu. Yang lagi satu moto, yang satu meluk. Cekrek di foto pas saya posisi kayak gini. Nah, setelah itu terus ada temannya itu marah-marah. Kenapa kamu bisa naik di motor ini? Dia bilang gitu. Terus saya izin jawab, saya bilang gitu. Saya minta tolong nganter ke kampus, Pak. Tapi kok bisa jadi begini? Dia bilang gitu. Terus dia ancam lagi. Kok bisa naik di motor ini? Apa alasannya? Kan udah saya kasih tahu alasannya. Kayak keras-keras tuh. Nah, langsung kayak seketika ada nangis, kayak ada kejadian apa gitu kan, saya kebingungan. Nah, akhirnya saya yang ngomong, bilang kalau ada apa-apa saya sanggup diapa-apain dah, dia bilang gitu. Terus seketika yang cewek ini jawab sambil nangis, kita tidak ada bukti untuk ngelaporin dia, mau ngapa-ngapain dia, gitu dia bilang. Nah, akhirnya saya kemek-kemekan kayak diam lah gitu. Seketika kayak saya diam itu, langsung tiba-tiba si cewek digonceng sama cowok ini, terus yang cowok bawa motor sendiri. Nah, saya mau nanya kenapa saya dipoto itu, Nggak sempat. enggak sempat. Terus dia bilang gitu, ditinggal saya sendiri di sana. Oke guys, jadi gini, ini gue sedikit apa ya, merangkum ya. Tadi kalian sudah melihat video klarifikasi dari Agus Buntung atau apa, orang yang disabilitas. Ya namanya Agus gitu. Emang Agus-Agus ini kenapa ya, meresahkan sekali gitu ya. Banyak banget yang namanya Agus nih yang seliweran di media sosial nih yang meresahkan sekali ya kan. Sekarang Agus yang ada di NTB. Jadi gini guys, ini Agus ini sedang mau ke kampus, terus minta diantar sama orang yang nggak dikenal nih. Pertanyaan gua, orang yang dikenal ini kok mau nganter gitu loh. Oke, kalau misalnya karena kasihan dengan Agus, oke, gue masih make sense di situ. Tapi kok ini ketika dibawa muter-muter, si Agusnya juga diem aja gitu. Oke, karena nggak enak karena dianterin, itu masih masuk akal buat gue. Tapi ketika dibawa ke homestay, masa iya nggak nanya? Tapi menurut keterangan si Agus, ya nggak enak. Tapi di situ kejanggalan buat gue. Harusnya kita udah tahu nih homestay atau hotel
Nanya aja, kenapa Kak dibawa? Oke, pikiran cowok nih ya, pikiran cowok mungkin, wah enak-enak nih, ya udah gue diem aja. Atau mau ngapain nih gitu kan? Ya gue diem aja selama tidak ada tindak kriminal di situ. Toh juga si Agus nggak bawa uang juga karena duitnya habis ya kan. Tapi pertanyaan gue, emang ada perempuan nih, perempuan yang nggak dikenal tiba-tiba ngajak cowok yang disabilitas atau yang kekurangan bawa ke hotel gitu. Dasarnya apa nih? Ngerti nggak guys? Maksud gue. Dasarnya apa nih? Ada perempuan sosok yang nggak dikenal bawa laki-laki yang nggak dikenal ini ke hotel. Emang ada perempuan yang sesange itu gitu? Ya kan? Kecuali mereka ada hubungan nih, pacaran kah atau saling mengenal. Tapi pertanyaannya, bukan pertanyaan, tapi statement dari mereka mereka ini tidak saling kenal. Mereka ketemu saat itu. Sampai di hotel, pertanyaan gue lagi nih yang buat gue lucu, si perempuannya bayar hotel senilai 50.000 karena si Agus nggak punya duit. Artinya kan di sini menurut logika gue ya, si cewek ini secara sadar datang ke hotel. Tidak ada unsur paksaan nih di sini nih, sampai sini nih. Karena kalau ada dasar unsur paksaan, dia tinggal bilang aja sama penjaga hotel atau teriak di situ banyak orang, karena ini si Agus nggak bisa berbuat apa-apa dong kalau sampai ada unsur pemaksaan nih guys, penculikan atau apapun lah. Pasti ada istilahnya ini apa ya, perempuan tinggal teriak semua, aduh gampang banget lah si Agus orang, mohon maaf nih, tidak ada kedua tangan, amat sangat mudah gitu untuk disergap gitu kan. Nah tapi sempat gue denger dari kuasa hukumnya ya, gue pernah seliweran tuh di media sosial bahwa si diduga pelaku ini atau si Agus itu memberikan ancaman-ancaman. Nah ini menurut gue ancaman seperti apa nih ancamannya? Ya kan, kok bisa sampai si korban atau si perempuan ini tidak melakukan pembelaan diri kayak teriak atau mukul si Agus atau ya kabur aja gitu. Berarti kan di sini ada atas dasar mau atau ya dasar suka atau suka sama suka atau ada kemauan lah dari si perempuan ini. Karena dari kampus muter-muter terus arah hotel itu dia ngetir tuh, ya kan? Kalaupun ada ancaman, dia bisa teriak, bahkan dia bayar hotel itu. Oke, setelah itu si Agus dan perempuan ini masuk nih. Itu pertanyaan gue ya yang tadi tuh. Masuk ke kamar hotel, dikunci. Nah, si Agus ini tidak bisa buka baju dan celana sendiri. Mungkin kalau mengendarai motor, mungkin dia bisa nih. Karena motornya udah roda 4. Dia tinggal starter atau apa gitu ya, jalan neng gitu kan, gas. Kalau buka baju tuh, ya sorry ya gue praktekin. Kalau pakai kaki, gimana nih? Ya, sini susah banget nih. Apalagi kalau suruh buka celana, kayaknya cukup sulit gitu. Artinya pakaiannya si Agus dan celananya si Agus ini dibukain. Menurut cerita si Agus pun juga baju dan celana tuh dibukain, ya kan? Artinya ini perempuan melakukan dalam keadaan sadar, menurut gue ya. Kalaupun di situ ada tekanan, misalnya tekanan apa nih? Misalnya kalau tekanan verbal yang menurut versi yang gue denger di luar sana, bahwa wah nanti kalau kamu teriak, kamu akan dinikahkan. Ya, lu dari awal, dari apa ya, dari kampus ke hotel, itu lu bisa nolak sebenarnya. Ya kan? Bisa nolak. Kenapa pas di dalam lu diancam akan dinikahkan? Oke lah, anggap diancam seperti itu dan si perempuannya mau nggak mau melakukan. Itu agak sedikit make sense ya. Tapi dari awal sampai ke dalam hotel itu kenapa lu nggak tolak gitu loh? Kan itu
belum ada ancaman seperti itu. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk lu diancam sama si Agus ini, lu akan dinikahkan. Tapi kan posisi lu di luar, dari luar mau ke hotel. Belum ada ranah-ranah ke sana. Jadi eh, lu bener-bener bisa untuk nolak itu. Gue nggak tahu nih versi apa yang bener-bener terjadi karena gue baru denger dari versi Agus, belum dari versi korban ya. Ini reaksi gue ya. Mohon maaf kalau misalnya ada reaksi gue yang sedikit kurang setuju nih sama buat netizen subscriber gue. Mohon maaf ya. Nah, setelah kita lanjut lagi ya guys. Setelah kita skip deh masalah detail melakukannya kan. Karena itu agak sedikit harus disensor. Anggap sudah selesai dan dicuciin itu sama perempuan. Nah, pada saat udah keluar dari hotel, diantarlah ke kampus si Agus ini sama perempuan. Kalau memang ini perempuan diperkosa atau ada kekerasan seksual di situ, dia tinggal bilang tuh sama resepsionis atau di jalan, karena dia bisa menguasai penuh tuh. Nah, sebelum gue berkomentar di situ, bagaimana kita mundur sedikit, bagaimana caranya si Agus memperkosa? Kayaknya kalau memperkosa enggak ya, tapi kalau ancaman melakukan berhubungan intim itu kemungkinan iya ya, kemungkinan ya. Ini masih kemungkinan. Jadi untuk memperkosa kayaknya nggak mungkin yang tadi gue praktekin. Dia tidak bisa apa ya, buka baju dan celana pun agak sulit gitu kan. Kita lanjut lagi. Ketika dia mengantarkan si Agus ini ke kampusnya, dia bisa tuh untuk teriak, "Woi, gue diperkosa apa segala macam." Tapi balik lagi, gimana caranya untuk ngebuktiin kalau itu diperkosa atau di kekerasan seksual ya? Gimana cara ngebuktiinnya? Karena cuman mereka berdua nih yang tahu cerita aslinya. Cuman mereka berdua. Kita, gua, gua ya secara pribadi menilai kalau dibilang ini memperkosa, gua rasa sih eh, apa ya? Gua rasa sih enggak ya. Kalau memperkosa ya, ini konteksnya memperkosa. Gue rasa enggak, karena memperkosa tuh pasti, wah, kecuali dia dibantu temennya si Agus atau 2-3 orang cowok yang megangin, baru si Agus yang melakukan itu make sense buat gue. Tapi kalau ini sendiri, agak kurang make sense, mohon maaf, kurang make sense kalau untuk memperkosa. Kalau kekerasan seksual tuh konteksnya gimana nih? Artinya kan paksaan ya kalau kekerasan seksual. Tapi kalau dia melakukan karena terpaksa, si perempuan ini melakukan karena terpaksa. Harusnya dari awal ketika dari kampus ke hotel, itu dia bisa menolak. Sepinter-pinter omongannya si Agus ya. Anggaplah si Agus ini pinter gitu ya untuk membuat si perempuan ini mau melakukan apa yang disuruh si Agus. Ya kan pertanyaannya memang si Agus ini seganteng apa? Padahal kan nih si Agus ini mohon maaf kekurangan gitu, disabilitas. Jadi tidak ada nilai plusnya di situ. Menurut gue ya. Ini dari kacamata gue pribadi ya. Jadi ini ada yang janggal menurut gue. Ada cerita-cerita yang mungkin di filter entah dari si Agus atau dari pihak korban. Nah, mudah-mudahan nanti ada klarifikasi dari pihak korban ya guys. Jadi gue akan terus kawal kasus ini, mencoba merespon menurut pemikiran gue ya kan. Mudah-mudahan ada video klarifikasi dari pihak korban ya guys. Kita kawal terus. Gue tidak membenarkan kalaupun si Agus ini melakukan kekerasan seksual atau apapun itu tentang apa ya kasus ini, gue tidak membenarkan lah intinya. Tapi kalau memang ternyata ada sesuatu di kejadian ini, ya gue harap ini dibuka apa ya ya terbuka lah intinya kasus ini. Jadi biar tahu nih cerita aslinya seperti apa gitu. Karena gue penasaran banget guys, kok bisa disabilitas diduga
memperkosa seorang gadis atau kekerasan seksual terhadap gadis. Ini aduh, apa ya? Agus ini banyak banget nih yang meresahkan di media sosial ya guys ya. Aduh. Oke guys, cukup sampai di sini reaksi gue. Semoga nanti gue dapat video klarifikasinya ya guys. Gue bisa mereaksi karena gue penasaran banget nih kasus. Oke guys, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you guys, dadah.